hadis Arba'in An-Nawawi, bagaimana Sayyidina Abu Bakar Amirul Mukminin radhiyallahu anhu ketika berkunjung kepada salah satu sahabat, Rasulullah berdiam di hadapan sahabat tersebut. Inni ra'aiha fi hadal mayit rahana fi raihan. Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara para asatidz, terlebih khusus guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Rasyid Mughni, Allah bikuli khair. Amin. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dalam barokah ilmu untuk kita bersama. Sahibul bait, sahibul musibah. Saya punya saudara Bapak Haji Ustadz Umar Gadi, Bapak Haji Abdul Karim. Ini saudara dekat saya Pak, dari ras keturunan Banten ya. Mudah-mudahan keluarga besar pun di sini senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara para asatidz yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Ini ada Ustaz Zaki, tetangga. Beliau di Balik Kambang, saya di Batu Ampar. Enggak janjian juga sih datang ke sini. Kalau janjian saya jemput dia. Bapak, ibu, saudara, bapak-bapak. Jadi tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nanti sebentar ya Pak ya, jangan lama-lama. Saya ada ceramah juga di Cililitan ini Pak. Jadi Allah baringkan orang-orang yang diwafatkan dalam husnul khotimah, indah, aman, nyaman, tenang. Nggak ada AC tapi terasa ber-AC. Nggak ada lampu tapi terang. Padahal ukurannya 1 meter kali 2 meter, tapi royhan wa royhan, luas. Ini karena ada catatan amal yang berbaiki. Maka disitulah ditekankan ya ayyatuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi enggak ada orang yang rugi beramal kan? Orang melaksanakan kebaikan itu enggak bakal rugi. Perbanyaklah pundi amal di dunia ini sebagai perbekalan kita menghadap kepada Allah. Dan berpikirlah secara rasional, secara dinamis. Kita ini hidup sebentar, seperti orang yang sedang melakukan perjalanan panjang, seperti musafir. Di satu saat kita duduk tenang istirahat. Ya, kalau kita pulang kampung, pulang lagi nggak ke sini? Pulang lagi nggak? Yang nyawa cuma 3 orang. Kita pulang ke Ciamis, ke Makassar, pulang lagi nggak ke kampung kita sini? Nah kalau kita pulang kampung akhirat, pulang lagi, balik lagi nggak ya? Itulah yang harus dipikirkan oleh kita. Jadi dunia ini Pak, harus dipikir dengan cermat dan bijaksana. Apa? Dunia ini adalah menghimpun kebaikan-kebaikan kita, mengumpulkan pundi-pundi amal kita. Kita dikasih target umur nggak panjang. Umatnya Rasulullah ya, rata-rata 50, 55 goyang, 57 positif, jantung, gula, stroke, ya. Ini enggak. Disitulah mulai dicabut nikmat Allah. Rambut udah mulai berkembang, ya enggak? Ya enggak? Jenggot tadinya putih, hitam, sekarang udah berkembang. Tapi tambah kelihatan ganteng kalau jenggot berkembang hitam putih. Ya. Kalau mata juga begitu, ya udah mulai ya, remang-remang, kuping, gigi salah mulu. Padahal manggil kita gini tuh indah banget. Yang apa kabar? Mau makan apa kamu? Lu pagi-pagi berisik banget. Begitu, kurang lebihnya. Lidah juga begitu. Udah mulai dicabut sedikit nikmat Allah ini.
Maka orang yang cerdas itu, Asy-Syaikh mengatakan, al-kayyisu min ba'dad dunya bil amal shalih. Berpikirlah secara logis, secara logik. Dunia ini adalah tempatku hanya transit. Tempat berhenti. Ada lagi perjalanan yang lebih panjang daripada dunia, yaitu akhirat. Kalau dunia, Pak, yang saya bataskan itu standar. Harta standar, pangkat standar, ekonomi standar, istri standar apa enggak nih? Zaki standar kayak istri nih. Zaki masih ketawa, ada masih kenal jelas masalahnya. Istri standar. Jabatan apa lagi? Jadi kata Imam Zaid Al-Kathir, seorang guru besar di Islam Kairo Mesir, al-azzal a'malul maktubah bil harakah. Jangan kamu terlalu kuat, terlalu bangga dengan hartamu, dengan pangkatmu, dengan kedudukanmu. Jangan terlalu bangga dengan pistolmu itu yang menjadi manipulasi diri kamu. Betul enggak? Orang nggak salah disalah-salahin, ya kan? Dicari orang menjadi salah, menjadi orang terduga. Maka Indonesia ini memang sudah dalam kondisi sekarat. Saya tadi khutbah di kantor Departemen Sosial. Memang kondisi Indonesia ini dalam kondisi sekarat. Sekarat politik, money politik, sekarat peradilan, sekarat tak terduga peradilan, sekarat jual beli kursi. Yang kuat jadi raja, bisa ditutup semuanya. Tapi kalau kalimat alaihissallahu biahkamil hakimin, oh nggak bisa. Sampai di mana juga manusia itu melalui persidangan. Ada yang menyaksikan dan memastikan alaihissallahu biahkamil rabbul jalal. Ketika manusia meninggal dunia, ya, dimasukkan ke alam barzah, Allah yang berkehendak. Apapun pangkat kita, kedudukan kita, ketika kita di alam dunia, Pak, dihormatin, disanjung-sanjung. Ketika kita mati, tanahnya, Pak, yang injek-injek kopral kita. Ya, ingat Orde Baru kemarin itu, Panglima besar, Jenderal besar, bintang 4 meninggal dunia, yang ngurukin kopral. Benderanya dikubur kagak? Kagak, ditarik tanah dipadetin, diinjek-injek, cuma nggak ngomong ke kopral. Rasanya mau mati sekarang lu. Begitu kan kasarnya begitu. Tapi kalau Allah, Pak, memandang seorang ketika masuk alam barzah, itu alam perhitungan, bangunan pertama yang akan dihuni seorang manusia yang manapun juga, alam barzah. Bangunan yang paling terindah yang akan kamu tempati adalah alam barzah, tapi sesuai dengan amalan kamu. Kalau kamu memiliki amalan yang pasti mengindahkan hati kamu untuk berjumpa kepada Allah, inilah manusia yang cerdas. Manusia yang cerdas itu berpikir bagaimana nanti tatkala aku menghadap kepada Allah, apa yang aku bawa. Ini, Pak. Kalau di dunia kita bangkrut, Pak, masih mendingan ada yang nolongin. Pinjam sama mertua. Sama mertua laki gak punya, minta sama mertua perempuan. Nyak, listrik belum bayar 3 bulan. Ngapa mau dicopot? Pinjam napanya itunya. Ntar saya pulang seminggu dah. Ya, dibayarin tuh nyak kita. Gak seminggu, Pak, setahun gak pulang-pulang. Apaan? Tahu aja. Ada lagi mantu perempuan baik-baikin tangan nyak kita. Pakai ya. Nyak kita pegangin cincinnya, nyak. Kenapa? Cincinnya udah hijau tuh. Ini saya tolong cuciin ke pasar minggu ya. Sebentarnya setengah jam saya cuci, ntar pulang lagi sampai sebulan dari pulang itu. Lupanya diambil di mana, di toko emas. Tapi kalau Allah, Pak, prediksi amal seseorang itu nggak akan pernah terlewat.
Insyaallah adik saya Luqmanul Hakim mendapatkan raihan wa raihan fi jannatin. Jadi amal kudu ditanam. Jangan hasud, jangan dengki sama orang. Hitung Pak. Kalau kita hitung keburukan kita, insya Allah kita akan berada pada perubahan. Tapi kalau kita selalu menghitung amal kebaikan kita, cukup sampai di situ. Kalau hitung amal kebaikan kita itu diterima oleh Allah. Kalau banyakkan hasud kita, kalau banyakkan dengki kita, ditimbang ngejomplang. Kan ngejomplang. Udah ngejomplang, ada orang datang. Abdul Ghani, ngapa lu dulu janji sama gua? Ngapa janji? Lu nyakitin hati gua, anak gua, mertua gua, tetangga gua, hak jalan gua lu ambil. Sekarang gua minta pertanggungjawaban lu. Bangkrut kita. Dosa udah gak ketutup, ada yang datang ke rumah kita. Kalau kita susah di dunia, kita bisa ke rumah Jago Sajaki. Apalagi anak dekat mau Sajaki pinjem. Ini anak minta maaf, orang tua beliau guru saya. Yang saya ngajarin muhadarah di sekolah, orang tua beliau. Orang tua beliau itu kiai dulu di Condet Pak. Sebelum orang tua kiai yang lain pada nimbul, kiai beliau dulu orang tua yang kiai. Termasuk Abu Hanifah Yusuf. Ya, Abu Hanifah ya? Abu Hanifah termasuk orang murid dari orang tuanya beliau. Termasuk saya yang ngajar muhadarah orang tuanya. Haji sahabat Zainam. Jadi perlu kesadaran hati untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Diingatkan nasihat Allah Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi. Gak punya apa-apa lahir di dunia, Pak, telanjang. Orang roh juga Allah yang kasih 120 hari. Setelah itu Allah tetapkan kondisi kita dengan 4 hal perkara. Setelah itu Allah berikan paket hidup di dunia dengan begitu baiknya. Apa yang dimiliki oleh kita? Allah hanya minta kita menjadi orang yang baik, Pak. Menjadi orang yang benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Masalah ibadah Pak, masalah tanggungan kita Pak. Tapi Allah gak pernah sekali-kali menuntut daripada amalan ibadah kita. Ibadah kita itu kembali kepada kita. Antum mau ibadah apakah gak akan pernah berubah tentang zatnya Allah. Kita bertambah banyak ibadah kita gak akan menambah kekuasaan Allah. Kita nggak beribadah pun nggak akan mengurangi kekuasaan Allah, karena jaminannya al-uqaddisul 'abidul a'badun fi yaumil qiyamah. Yang kamu lakukan di dunia itu nanti buat kembali dirimu sendiri. Nggak ada dosa talangan, nggak ada dosa pinjaman. Yang ada Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal al-ahya'i minhum wal amwat. Kalau nggak percaya dengan doa ini Pak, mati duluan, kita doain sama-sama. Sekarang di YouTube udah banyak yang ngomong. Lo nggak ngerasain mati, jangan ngomong masalah doa. Kalau orang doa, orang meninggal nggak sampai Pak, itu jenazah jangan disolatin, buang aja ke Kali Ciliwung, selesai. Itu kasarnya begitu. Ini ngomongnya udah jidatnya benjol ke bentuk tembok, ngomongnya ngoceh di YouTube. Masalah-masalah bid'ah, semua bid'ah, tahlil bid'ah, maulid bid'ah, nggak ada sejarahnya dalam Rasulullah. Baca dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, bagaimana Sayyidina Abu Bakar Amirul Mu'minin radhiyallahu anhu ketika berkunjung kepada salah satu sahabat, Rasulullah berdiam di hadapan sahabat tersebut. Inni ra'aiha fi hadzal mayyit rahana fi raihan. Ya Rasulullah, apa yang kamu lihat pada mayit tersebut? Aku melihat ini jenazah tersenyum. Apa yang pernah dilakukannya? Kata sahabat, beliau ya Rasulullah, kerjaannya tidak lain dan tidak bukan lain, hanya sekali-sekalinya seumur hidupnya selalu awal waktu di dalam menjalankan sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.